Sejak pemerintah Indonesia mengumumkan 2 orang pertama terjangkit COVID-19 pada 2 Maret 2020, akhirnya Presiden Joko Widodo kemudian menyerukan social distancing pada 15 Maret 2020. Bermula dari itu, terlihat tatanan dunia seakan berubah. Dengan menggunakan seruan di rumah aja, pemerintah berupaya agar masyarakat menjaga jarak secara fisik. Semua aktivitas dilakukan di rumah, kerja dari rumah, belajar secara daring, dan ibadah di rumah saja. Ternyata, tak terasa kini sudah 10 bulan kita lalui semua aktivitas apapun dari rumah masing-masing. Kali ini, kita dihadapkan pada new normal era, masa di mana kita kembali beraktivitas. Masa di mana kita harus membiasakan diri terhadap situasi yang baru dan berusaha bertahan di tengah-tengah pandemi dengan tetap mematuhi anjuran pemerintah, yaitu menjaga protokol kesehatan. Meski di new normal era, kini telah ada swab, rapid test, bahkan vaksin, bukan berarti virus corona telah hilang. Bahkan, isu-isu dan stigma masyarakat yang negatif terhadap penderita virus masih tetap marak terjadi. Tenang, jangan panik. Untuk menjaga protokol kesehatan, yang harus kita tahu pertama kali adalah virus ini merupakan partikel virus yang bisa menyebar melalui mata, hidung, dan juga mulut. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jika bepergian atau bertemu dengan orang, wajib menggunakan masker agar mencegah penyebaran virus. Jangan gunakan masker lebih dari 1 hari karena masker akan menimbun bakteri dan berkembang biak. Yang kedua, jika keluar rumah, pastikan barang yang harus kamu bawa yaitu masker cadangan, tisu, dan juga hand sanitizer. Yang ketiga, pastikan jika berada di tempat umum atau memasuki tempat umum, selalu cuci tangan dengan bersih karena kita tidak tahu benda apa yang kita pegang dan mengandung bakteri atau virus apa. Keempat, jangan lupa gunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Yang kelima, jika sedang mengantri, pastikan menjaga jarak aman dengan orang yang berada di depan. Yang keenam, pastinya ikuti anjuran untuk cek suhu badan terlebih dahulu demi keamanan bersama. Yang ketujuh, jika bertemu dengan teman, hindari berjabat tangan dan kita bisa menggantinya dengan melambaikan tangan atau salam namaste karena berjabat tangan akan sangat mudah mentransfer virus. Yang kedelapan, jangan lupa jaga kesehatan dan juga makan makanan sehat. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat pemeriksaan yang digunakan untuk mengetahui apakah orang tersebut terkena COVID-19, yaitu berupa rapid test dan swab test. Yang pertama adalah rapid test. Rapid test merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara cepat untuk mendapatkan hasilnya. Pada pemeriksaan ini menggunakan alat berupa cartridge seperti gambar berikut. Kemudian, rapid test digunakan untuk menyaring pasien dalam pengawasan PDP dan orang dalam pemantauan ODP dengan cara mengambil sampel darah, kapiler, dan vena. Rapid test juga sering disebut dengan tes serologis, di mana tingkat keakuratan dari rapid test sendiri ini bisa sampai 90%. Nah, rapid test ini prosesnya memakan waktu yang cukup singkat, yaitu sekitar 30-60 menit. Kelebihan dari rapid test ini didapatkan dengan harga yang cukup terjangkau, sehingga dapat dilakukan secara bersamaan ketika pemeriksaan. Yang kedua adalah swab test. Swab test merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan bahan pemeriksaan atau sampel. Swab biasanya dilakukan pada nasofaring dan orofaring. Pemeriksaan dilakukan dengan cara mengusapkan pada rongga nasofaring atau orofaring menggunakan alat berupa kapas lidi khusus. Dibandingkan dengan rapid test, metode swab ini memiliki tingkat keakuratan yang lebih tinggi. Metode swab ini juga mendapatkan rekomendasi dari WHO untuk mendeteksi COVID-19. Namun dengan
harga alat yang cukup tinggi dan kerumitan prosesnya menyebabkan untuk mendapatkan hasilnya memakan waktu yang lebih lama. Nah, setelah teman-teman mengetahui perbedaan antara rapid test dan swab test, kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan ringkasan berupa perbandingan antara rapid test dan swab test. Yang pertama dari pengambilannya. Rapid test mengambil sampel dari darah kapiler atau vena, sedangkan pada swab test mengambil sampel dari rongga nasofaring dan orofaring. Kemudian pada prosedurnya, rapid test dilakukan secara sederhana dengan memakan waktu yang cukup singkat. Namun pada swab test dilakukan proses yang cukup rumit dan tentunya memakan waktu yang lebih banyak. Kemudian dari apa hasilnya? Pada rapid test akan muncul hasil reaktif atau non-reaktif, sedangkan pada swab test akan memunculkan hasil positif atau negatif. Hai, halo, apa kabar? Ya, setelah teman-teman mengetahui tentang starter pack di era pandemi dan mengetahui apa itu rapid test dan swab test, teman-teman perlu juga nih buat tahu apa sih sebenarnya keadaan sosial di era pandemi, terutama soal diskriminasi dan stigma yang tanpa sadar sebenarnya hanya akan berujung pada memperparah rantai penyebaran atau penularan COVID-19 itu sendiri. Dan untuk akhir-akhir ini karena salah pemahaman terkait rapid dan swab test, banyak juga teman-teman atau masyarakat lebih tepatnya yang terkena diskriminasi karena banyak yang termakan stigmatisasi juga dari COVID-19 ini begitu. Menurut artikel WHO, bukti menunjukkan bahwa stigma dan ketakutan seputar penyakit menular menghambat respons, sedangkan tindakan yang membantu adalah membangun kepercayaan pada layanan dan saran kesehatan yang terpercaya, menunjukkan empati pada mereka yang terkena dampak, memahami penyakit itu sendiri, dan mengambil langkah-langkah praktis dan efektif sehingga orang dapat merasa terbantu dalam menjaga diri mereka dan orang yang mereka cintai agar tetap aman. Cara kita berkomunikasi pun tentang COVID-19 sangat penting dalam mendukung orang-orang ini untuk mengambil tindakan efektif juga, berguna membantu melawan penyakit tersebut dan menghindari ketakutan dan stigma. Perlu juga diciptakan suatu lingkungan di mana penyakit dan dampaknya dapat didiskusikan dan ditangani secara terbuka, jujur, dan efektif. Maka dari itu sebenarnya kita sangat perlu untuk bisa mendewasakan diri terhadap adanya banyak informasi yang bisa kita sebut kurang kompeten dan kurang bisa dipercayai, karena itu sendiri apabila kita menerima informasi dan menyebarkannya tanpa mengkoreksi informasi tersebut, itu justru akan membuat pandemi ini akan semakin lebih parah, terutama juga untuk para penderita, korban maupun tenaga kerja yang mereka mendapat diskriminasi secara sosial. Mereka sebenarnya berjuang untuk melawan penyakitnya, untuk bertahan hidup, yang jelas untuk bebas dari pandemi ini begitu. Jadi saya harap teman-teman yang menonton ini dapat mengerti. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.